Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah Kau satukan sebagai saudari-saudara di dalam Kristus. Semoga kami mampu menghadirkan semangat persaudaraan sejati yang merengkuh dan memperbaharui hidup setiap orang dalam segala langkah laku hidup kami. Mampukanlah kami mewujudkan semangat kerukunan dan perdamaian dalam keberagaman dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat Santo Paulus kepada Filemon yang menjadi bacaan pertama pada hari ini. Saudara terkasih, aku sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menghibur hati orang-orang kudus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku bebas memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, namun mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan demi Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia, buah hatiku itu, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan dikau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku.
Aku Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya untuk tidak mengatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, karena engkau berhutang padaku, yakni dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita membaca salah satu surat Santo Paulus yang mungkin sekilas tidak kita kenal karena barangkali jarang dibaca. Tetapi penanggalan liturgi Gereja Katolik, kalau kita ikuti dengan setia dalam 3 tahun setidaknya, dari penanggalan liturgi tahun A, tahun B, sekarang ada di tahun B, dan di tahun C, kemudian tahun ganjil dan genap, tahun ini 2024 berarti tahun genap. Bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita melalui liturgi sabda yang menjadi bagian dari liturgi Ekaristi setiap hari membuat kita mengalami kelengkapan dalam membaca kitab suci kita, baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita membaca surat Santo Paulus kepada Filemon. Filemon tidak lain adalah salah satu dari sahabat Paulus dalam pewartaan Injil. Santo Paulus dalam karya misionernya mewartakan Injil kepada segala bangsa, berjumpa dengan banyak orang, dan di antara banyak orang itu ada yang menjadi sahabat-sahabat yang secara khusus memiliki relasi yang begitu dekat. Santo Paulus dengan Filemon, relasi antara Santo Paulus dengan Filemon dapat kita rasakan dari bacaan yang hari ini disampaikan kepada kita. Surat Santo Paulus kepada Filemon meminta agar Filemon menyambut kembali budaknya. Tampaknya dari sini kita bisa melihat bahwa Filemon itu bukan orang biasa, tapi orang yang boleh dikatakan mempunyai harta dan kuasa. Maka dia mempunyai budak. Yang namanya budak itu orang yang memang dibeli, dan hidup budak itu tergantung dari tuannya. Tampaknya antara Filemon dan budaknya yang bernama Onesimus ada masalah, sehingga Onesimus harus dipenjarakan, dan di dalam penjara itu berjumpa dengan Paulus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, karena itu lalu Santo Paulus berpesan kepada Filemon agar menerima Onesimus bukan sebagai budak lagi, tetapi sebagai saudara di dalam iman, saudara di dalam Kristus. Kita hanya dapat berspekulasi apakah Onesimus itu seorang pelarian yang tidak mempunyai niat untuk kembali kepada Filemon, atau dia seorang yang melarikan diri dan pergi dengan niat kemudian suatu hari bisa kembali kepada tuannya. Kita tidak tahu. Namun bagaimanapun juga dari surat yang kita baca, kita dapat merasakan bagaimana suasana batin Paulus
saat berjumpa dengan Onesimus. Onesimus diterima sebagai yang melayani dia. Bahkan Santo Paulus minta kalau boleh Onesimus itu tidak kembali kepada Filemon, tetapi bersama Paulus untuk melayani dia yang sudah mulai tua dan berada di dalam penjara. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Namun demikian, Santo Paulus minta agar Onesimus kembali kepada Filemon dan meminta agar Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara. Disinilah kita melihat bagaimana iman akan Kristus dalam arti tertentu memerdekakan sungguh-sungguh terjadi. Onesimus yang semula budak dengan segala belenggu yang ada di pundaknya dimerdekakan karena dia mengimani Kristus berkat perjumpaannya dengan Santo Paulus dan kemudian dikembalikan kepada tuannya untuk diterima sebagai saudara dalam rangka pelayanan dan pewartaan Injil. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika Santo Paulus minta kepada Filemon agar menerima Onesimus sebagai saudara dan bukan sebagai budak, bahkan Santo Paulus memberikan jaminan, andaikan Onesimus itu punya utang yang harus dilunasi, biarlah aku yang menjamin, aku yang akan membayarnya untuk kamu. Padahal Filemon sendiri berhutang nyawa dengan Santo Paulus. Bagaimana Santo Paulus akan dibiarkan oleh Filemon untuk menanggung hutang Onesimus kepada Filemon? Nah, di situ kemudian keadaan dibalik permohonan yang diberikan oleh Santo Paulus kepada Filemon sebetulnya membalikkan keadaan dan menempatkan Paulus di atas Filemon dalam hal rantai kekuasaan terhadap orang lain. Seakan-akan Santo Paulus menegaskan, memang kamu adalah tuan atas Onesimus yang adalah budakmu, tetapi tak lagi berlaku semua itu karena kamu harus menerima Onesimus menjadi saudaramu. Di dalam gereja kita dipanggil untuk hidup saling bersaudara. Tak ada penindasan, tak ada ketidakadilan. Justru di sanalah sebagaimana diwartakan dalam Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25, kerajaan Allah itu dihadirkan di dalam Kristus, Sang Anak Manusia yang sudah rela menderita sengsara wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur karena karya penebusan Kristus dihadirkan di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup dalam semangat persaudaraan yang sejati, yang tanpa diskriminasi. Kita tinggalkan paradigma-paradigma lama yang memperbudak, yang merendahkan, yang menghina satu sama lain. Justru kita hadir sebagai pembawa tanda kerajaan Allah di dalam hidup kita. Kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, terutama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita berdoa Bapa kami, kita selalu mohon, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan dengan itu, lalu kita dipanggil menjadi tanda damai dan kerukunan persaudaraan sejati. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Ekologis. Berkah dalam.